Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait review dokumen RAD DKRK Provinsi Bangka Belitung. Next. Oke, yang pertama adalah outline, di mana outline ini berisikan 5, yaitu overview, profil emisi GRK, kodifikasi matriks, rekapitulasi, dan rekomendasi. Next, yang pertama adalah overview. Saya Krisna, penciptaan RPR sebuah Hanam. Jadi untuk latar belakang sendiri, yaitu fenomena perubahan iklim global disebabkan oleh pelaksanaan GRK, yang di mana GRK ini disebabkan oleh aktivitas manusia seperti perubahan fungsi lahan, pertanian, penggunaan energi maupun pengolahan limbah dan juga transportasi. Nah, era di GRK ini bertujuan untuk menyediakan kerangka kebijakan, panduan maupun pedoman bagi seluruh kepentingan untuk mengurangi emisi GRK hingga tahun 2030, yang di mana mencakup aksi mitigasi di berbagai sektor. Next. Selanjutnya yaitu di review ini juga dilakukan untuk meningkatkan sinergi dan pengimplementasian pengurangan emisi GRK serta pembagian tanggung jawab antara pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pencapaian target penurunan emisi GRK. Lalu untuk selanjutnya yaitu kontribusi dan rekomendasi konstruktif demi perbaikan perencanaan dan Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fernand Fadil. Lalu yang di sini tujuan. Nah, untuk tujuannya yaitu guna memberikan rekomendasi dan kontribusi konstruktif terhadap dokumen RAD GRK Provinsi Bangka Belitung 2016 sampai 2030 dengan mempertimbangkan berbagai komponen-komponen serta dari kelengkapan dokumen RAD GRK yang telah ada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syed Barok dengan RP 1168. Selanjutnya adalah gambaran umum wilayah, di mana untuk gambaran wilayah umum sendiri merupakan Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terdiri dari dua pulau utama, yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung, serta ratusan pulau-pulau kecil lainnya. Untuk batas wilayahnya tersendiri, untuk utaranya adalah Laut Natuna, untuk timurnya adalah Selat Karimata, selatan adalah Laut Jawa, dan barat adalah Selat Bangka. Selanjutnya adalah profil emisi GRK. Untuk profil emisi GRK dari sektor limbah sendiri, jadi emisi GRK yang dihasilkan dari sektor limbah ini terbagi menjadi dua sumber, yaitu persampahan maupun air limbah, yang di mana dua sumber tersebut dihasilkan dari aktivitas pembakaran sampah. Next. selanjutnya yaitu profil emisi GRK di sektor kehutanan di mana ada emisi GRK yaitu karbon dioksida dengan jenis kegiatan dihasilkan dari perubahan penggunaan lahan dan dekomposisi lahan gambut. Dengan permasalahan gas rumah kaca dibahas pada sektor kehutanan dengan sumber emisi terbanyak pada perubahan lahan semak belukar ke pertambangan dengan total 282.296 ton CO2. Next. Selanjutnya adalah sektor energi dan transportasi, di mana untuk emisi gas rumah kaca yang dibagi, ya pada sektor ini dibagi menjadi 3 sektor, yaitu sektor energi, transportasi, dan industri. Untuk emisi gas rumah kaca yang dihasilkan adalah karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida, di mana ketiga sektor tersebut menghasilkan emisi dari penggunaan bahan bakar dari sumber energi fosil, baik dalam bentuk bahan bakar maupun penggunaan energi listrik dalam sumber-sumber energi konvensional lainnya. Next. Yang selanjutnya yaitu profil emisi GRK sektor pertanian. Nah, untuk emisi GRK di sini dibagi menjadi tiga, yaitu karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida. Lalu untuk permasalahan emisi gas rumah kaca yang dibahas pada sektor pertanian terbagi menjadi tiga, yaitu lahan sawah, penggunaan pupuk, dan peternakan. Lalu sumber emisi yang paling dominan adalah kegiatan peternakan yang berasal dari sistem pencernakan ternak. Hal ini sejalan dengan jumlah populasi ternak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ya. Yang selanjutnya yaitu kodifikasi dan matriks. Next. Berikut ini adalah link kodifikasi. Ya, next. Ya, untuk kodifikasi yang pertama dari sektor limbah, yang di mana aksi mitigasinya terdapat 7 aksi mitigasi dengan kodifikasi yang tertera dan juga pihak pelaksana yang tertera. Next. Selanjutnya yaitu untuk sektor kehutanan dan lahan gambut terdapat 4 aksi mitigasi dengan kualifikasi sesuai dengan pada yang tertera dan tidak pelaksana Kemen LHK, Disut dan Ilmu Tani dan yang lain-lain. Selanjutnya adalah sektor energi dan transportasi. Untuk aksi mitigasinya terdapat 13 poin yang telah dipenuhi juga oleh strategi dan program dari kodifikasi tersebut. Next.
Yang selanjutnya yaitu sektor pertanian. Nah, jadi di sini dibagi menjadi 5 aksi mitigasi yang bisa dilihat pada tabel tersebut. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu rekapitulasi. Selanjutnya pada sektor kehutanan terdapat empat strategi dan program dengan kodifikasi tertera dengan sumber tertera terdapat tiga yang tidak sesuai pada RADGRK dan tidak terdapat penerapan pada model RADGRK-nya. Next. Selanjutnya sektor limbah yang di mana terdapat strategi dan juga program yang tertera dengan kodifikasi yang tertera dengan sumber yang tertera dan juga eh, tidak kesesuaiannya dua strategi dan program yang di mana yang pertama implementasi RDF dan juga optimalisasi IPAL. Next. Lalu untuk yang sektor pertanian di sini terdapat 4 ketidaksesuaian yang bisa dilihat pada tabel tersebut. Next. Lalu untuk sektor energi dan transportasi terdapat 3 poin, 3 poin, 4 poin yang sebenarnya tidak sesuai, yaitu pada penerapan SNI ISO, lalu yang kedua pengembangan skema kerjasama melalui ESCO, lalu yang ketiga adalah transportasi laut rendah karbon, dan yang terakhir adalah kawasan rendah emisi. Selanjutnya adalah rekomendasi masing-masing sektor. Ya, untuk rekomendasi dari sektor 5 sendiri merekomendasikan dua rekomendasi. Yang pertama ada implementasi RTF, revisi direvise full dan juga optimasi IPAL existing maupun pembangunan IPAL baru. Di mana rekomendasi ini didasari oleh ketidaksesuaiannya ataupun tidak terdapatnya pada era dokumen era 3RK. Selanjutnya pada sektor kehutanan terdapat tiga, yaitu pengintegrasian perlindungan hutan dan kebijakan sektoral. Yang kedua, pengintegrasian RED dan ARR ke pasar karbon. Lalu yang ketiga, ada penerapan model agroforestry dalam pengelolaan hutan. Dan didasari juga dengan tidak terdapatnya pada dokumen era DKRK ke Bangka Belitung. Next. Selanjutnya yaitu rekomendasi pada sektor pertanian. Nah, di sini yang pertama ada merancang program konversi lahan kritis atau tidak produktif di wilayah perbukitan dan lereng menjadi kawasan vegetasi konservatif melalui penerapan kebijakan Green for Green. Lalu yang kedua di sini ada mengembangkan demplot dan pelatihan massal mengenai metode budidaya padi ramah iklim berbasis perpaduan sistem of rice intensification dengan alternate wetting and drying. Lalu yang ketiga ada mengembangkan sistem pertanian presisi yang terintegrasi dengan data iklim seperti curah hujan, kelembapan, dan suhu. Lalu yang keempat di sini ada melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, perangkat desa, petani, dan pemangku kepentingan mengenai pentingnya pelindungan lahan pertanian berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Lalu berdasarkan dari hasil rekapitulasi kami, ada 4 poin, yaitu yang pertama adalah mendorong penerapan SNI ISO di sektor industri dalam upaya peningkatan efisiensi energi secara sistematis. Yang kedua adalah menyusun kebijakan daerah yang dapat mendukung investasi berbasis forma, yaitu melalui ESCO. Lalu yang ketiga adalah mengintegrasikan rencana pengembangan angkutan laut antar pulau yang menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Lalu yang kedua adalah menyusun rencana zonasi rendah emisi di kawasan padat aktivitas sebagai salah satu program terpusat kota atau pariwisata yang dapat menggunakan konsep dari TOD itu sendiri. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.